Anak sakit, hati orang tua pasti ikut sedih. Rasanya seperti ingin sakitnya pindah ke orang tua aja ya. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara dan alami efektif untuk meredakan gejala demam, batuk, dan pilek pada anak. Dalam video ini kita akan berbagi tips and trik untuk merawat anak yang sedang sakit agar mereka cepat sembuh dan kembali ceria. Bersama saya, Dr. Nunki Andria, dokter spesialis anak hanya di channel Kata Dokter. Demam pada anak bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama seringkali adalah infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur. Ketika ada virus atau bakteri atau jamur patogen yang masuk ke badan anak akan melawan patogen tadi dengan meningkatkan suhu tubuhnya. Jadilah terjadi demam. Atau misalnya setelah imunisasi, saat kita menyuntikkan antigen yang dimatikan, misalnya kuman yang diinaktifkan atau virus yang dilemahkan ke tubuh anak, maka badan anak merespon antigen tersebut juga sama biasanya dengan demam. Kemudian demam lain bisa saja disebabkan oleh keganasan, misalnya pada kondisi kanker pada anak atau penyakit-penyakit autoimun juga bisa menyebabkan demam pada anak. Atau bisa saja terjadi demam karena dehidrasi. Anak-anak yang kehilangan cairan baik dari muntah, diare, atau kurangnya asupan dapat mengalami demam yang ringan. Merah pada kulit banyak sekali penyebabnya. Kita harus evaluasi dulu sebelumnya ada demam atau tidak. Jika ada demam dengan ruam, seringkali itu adalah suatu infeksi virus. Sebagai contoh campak misalnya. Anak-anak yang terinfeksi virus campak akan mengalami demam yang tinggi, kemudian keluar ruam di seluruh tubuhnya, dan demamnya setelah itu bisa saja masih berlangsung atau bahkan semakin tinggi. Tapi ada penyertanya, misalnya batuk sampai dengan sesak, diare sampai dengan dehidrasi. Atau misalnya virus lain, sebagai contoh roseola, setelah demam tinggi, demamnya hilang, keluar ruam merah. Atau juga virus rubella juga bisa menyebabkan demam dengan ruam. Untuk ruam yang disertai dengan demam sebelumnya atau disebabkan oleh infeksi virus, setelah infeksi virusnya teratasi atau terlewati dengan baik dan daya tahan tubuh anak sudah semakin kuat, maka ruamnya akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada perawatan khusus, anak tetap boleh mandi seperti biasa. Tapi untuk ruam tanpa demam yang kita curigai terjadinya karena berbagai hal yang menempel di kulit anak, misalnya ada parfum, pengharum, minyak, atau udara yang mengandung alergen, maka kita perlu menghindari hal-hal tersebut menempel di kulit anak. Jadi minimalisir hal-hal yang kita oleskan di kulit anak. Upayakan mandi air biasa bukan air panas atau air hangat karena air hangat lebih berisiko menyebabkan gatal dan kulit anak menjadi kering. Upayakan mandi dengan air biasa. Berikan pelembab secara rutin dan berkala, boleh kok setiap 3 jam sekali. Tidak harus selalu setelah mandi aja ya. Kemudian suasanakan lingkungan supaya tetap bersih, jangan ada asap atau misalnya mengoleskan sembarangan produk-produk yang tidak aman untuk bayi. Untuk pilihan sabun pada anak yang kulitnya sensitif, sering terjadi ruam, gatal, kemudian kering, pilih sabun yang tidak berbusa, tidak berparfum, yang pH-nya rendah atau netral, sehingga lebih nyaman di kulit bayi. Dan jika kondisinya tetap tidak membaik, baiknya dibawa berkonsultasi ke dokter. Ada berbagai cara yang bisa kita coba. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan cairannya anak. Jadi tawarkan terus anak untuk minum. Kadang-kadang kalau lagi sakit, selera makan, selera minum juga jadi berkurang jauh ya. Anak yang dehidrasi lebih demam lagi. Jadi baiknya kita tawarkan untuk cukup minum supaya anak terhidrasi dengan baik. Yang kedua, kita bisa melakukan kompres air hangat pada lipatan-lipatan tubuh, misalnya di ketiak, di pangkal paha, selama 10-15 menit. Harapannya terjadi penguapan dan suhu badan anak menjadi turun karena pori-pori yang terbuka. Yang ketiga, bisa juga kita berikan obat untuk penurun panas dan pereda nyeri, misalnya paracetamol, agar anak bisa merasa nyaman dan mengurangi rasa nyerinya selama
selama sakit. Yang keempat, tetap boleh mandi ya selama demam, mandi dengan air hangat, jangan lama-lama. Kemudian langsung keringkan dan pakaikan pakaian yang ringan, menyerap keringat dan tidak tebal. Untuk orang tua yang menggunakan air conditioner di rumah, suhu ruangan perlu disetting senyaman mungkin sekitar 24-26 derajat Celcius. Dorong anak untuk beristirahat dengan cukup dan batasi aktivitasnya supaya lekas pulih. Batuk pilek atau misalnya gejala yang mengganggu saluran nafas anak bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena infeksi, misalnya infeksi virus, infeksi bakteri, bisa juga disebabkan oleh alergi dari apa yang dihirup anak, misalnya asap, debu, kemudian bulu binatang, misalnya tungau dan lain sebagainya. Kapan kita perlu waspada bahwa gejala batuk pilek ini serius dan perlu dibawa ke dokter? Misalnya anak-anak mengalami batuk lebih dari 1 minggu dengan gejala yang memberat. Misalnya jadi semakin berdahak, disertai oleh muntah, disertai setiap batuk jadi bangun dari tidurnya. Atau saat anak batuk dan dia mengeluarkan dahak, dahaknya berwarna kekuningan, kehijauan, atau tercampur dengan darah. Kemudian jika batuknya disertai dengan penurunan berat badan yang drastis, disertai dengan sesak dan demam tinggi, atau berkeringat berlebihan di malam hari, maka sebaiknya bawa anak untuk diperiksa oleh dokter. Untuk demam sendiri, kapan sih anak yang demam perlu dibawa ke dokter? Semua anak kurang dari 3 bulan yang mengalami demam harus dibawa ke dokter. Kemudian anak usia 3 bulan sampai dengan 36 bulan atau usia 3 tahun, jika demam berturut-turut 3 hari dan suhunya lebih dari 39 derajat Celcius juga perlu dibawa ke dokter. Anak semua usia yang suhunya di atas 40 derajat Celcius, anak semua usia yang demam disertai dengan kejang, anak yang demam disertai dengan ruam, anak yang demam dan sebelumnya sudah memiliki penyakit kronik seperti kanker, gagal ginjal, atau penyakit jantung bawaan, dan anak yang demam dari segala rentang usia kalau demamnya sudah lebih dari 7 hari, walaupun hilang timbul dan demam hanya beberapa jam saja, juga perlu dibawa ke dokter. Pada kondisi batuk pilek, ada manfaat untuk memberikan madu dan ini ada evidence-nya. Madu, kemudian air jeruk nipis atau lemon boleh diberikan pada saat kondisi anak sedang batuk. Tapi teh tetap baiknya dihindari pada anak karena teh mengandung tanin yang bisa mengganggu penyerapan zat besi pada anak. Pada kondisi anak sedang sakit, orang tua juga bisa memberikan pijatan yang ringan pada tubuh anak supaya lebih rileks dan cepat sembuh. Nah, Sobat Kata Dokter, sekarang sudah tahu kan cara mengatasi demam, batuk, dan pilek pada anak? Yuk kita sama-sama berikan perawatan terbaik untuk si kecil. Pastinya jangan ragu untuk mencari informasi yang lebih banyak dan selalu konsultasikan dengan dokter. Jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Nunki Andria, kita bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.